Ini adalah refleksi pribadi saya mengenai kehidupan setelah kehidupan. Untuk semua orang yang kita cintai, yang telah berpulang, teristimewa bagi mereka yang telah berjuang melawan COVID-19. Siapapun mereka, tak pandang siapa dan dari mana mereka. Berita kematian datang beruntun, tak henti-henti. Kaget, sedih, berdoa, dan berharap. Itulah situasi saya. Saya percaya bahwa kematian merupakan jalan pulang kepada Sang Pencipta. Dalam iman yang saya peluk dan yang saya wartakan, yaitu Katolik, saya percaya bahwa ada kehidupan kekal, kebahagiaan kekal setelah kematian. Kematian sebagai akhir dari hidup di dunia, dan di saat yang sama, kematian itu merupakan awal dari perjalanan menuju hidup yang kekal itu. Berjalan pulang ke rumah Bapa di surga dan bahagia bersamanya selama-lamanya. Di dalam perjalanan pulang itulah, dalam refleksi saya, mereka atau kita sendiri nanti, bila waktunya sudah tiba, perlu teman untuk sampai kepada rumah Bapa dan hidup kekal bahagia bersamanya. Hal ini juga masih berdasar pada iman saya, karena atas iman inilah saya hidup dan berbagi hidup. Dalam iman yang saya hidupi itu, ada gereja yang masih bersiarah, ada mereka yang menderita, dan ada yang sudah jaya. Yang pertama adalah kita yang masih hidup di dunia ini. Berikutnya adalah mereka yang ada di api penyucian, dan yang lain adalah mereka yang sudah bahagia kekal bersamanya di surga. Oh ya, maaf, tak perlu diambil pusing jika istilah-istilah ini asing bagi Anda yang memiliki iman dan penghayatan yang lain. Karena toh sebenarnya tak perlu kita memusingkannya karena berbeda. Ketiga gereja tadi tidak terpisah satu dengan yang lain. Yang di dunia berdoa untuk usaha dan niat baik selama di dunia, sekaligus juga berdoa bagi mereka yang di api penyucian, agar mereka dimurnikan dan bisa sampai kepada kebahagiaan Allah. Yang di api penyucian, mereka tak lagi bisa berdoa. Doa kitalah yang mengantarnya menuju rumah Bapa yang abadi. Mereka yang sudah jaya dan bahagia abadi bersama Bapa, para kudus, adalah teladan kita dalam hidup beriman selama kita masih bersiarah di dunia, dan mereka juga menjadi pendoa bagi kita yang masih di dunia ini. Dalam terang iman itulah saya yakin dan percaya semua akan tertuju kepada kebahagiaan Allah yang kekal. Berjalan menuju ke sana memang tidak selalu bisa langsung. Memang ada yang langsung, karena hidup mereka sungguh 100% bebas sebagai anak-anak Allah. Dan di saat yang sama 100% taat kepada kehendaknya. Yang lainnya mungkin masih perlu upaya. Kelemahan-kelemahan kita selama di dunia menjadi penghalang untuk sampai kepada kebahagiaan kekal itu. Namun, Allah yang saya imani adalah Allah yang Maha berbelas kasih. Ia mengasihi dan mengampuni kita yang mau datang dan kembali ke jalannya. Datang dan kembali kepada jalannya, atau yang sering kita sebut dengan bertobat, hanya bisa dilakukan ketika kita masih hidup.
Ketika sudah berada di dalam kematian, kita tak lagi mampu. Doa-doa dari kita yang masih bersiarah inilah yang mengantar mereka kepada kebahagiaan kekal bersama Allah. Sampai di sini, refleksi saya terhenti sejenak. Saya teringat dengan sebuah diskusi dengan beberapa orang tentang orang berdosa yang belum bertobat hingga akhir hidupnya dan meninggal. Banyak orang mengatakan dia tidak akan mengalami kebahagiaan kekal. Di sini saya terdiam. Saya tak berani menghakimi. Saya bukan penentu hal itu. Pun saya masih banyak dosa. Saya melanjutkan refleksi saya. Dalam iman saya, yang salah satunya berdasar pada kitab suci, ada kisah seorang penjahat yang di penghujung hidupnya, saat ia akan dihukum mati bersama dengan Yesus, ia mengatakan kalimat terakhirnya, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Ini adalah pengalaman personal antara penjahat itu dan Yesus di akhir hidupnya. Pengalaman personal tentang pertobatan yang sunyi di ujung hidup menjelang kematian. Penjahat yang satunya, ia memilih jalan yang lain, tetap menolak. Itu urusan dia. Pertobatan yang sunyi dari penjahat yang lain itu meyakinkan saya bahwa kita tak pernah tahu apa yang menjadi keputusan terakhir seseorang hingga menjelang ajalnya. Yang tahu ialah dirinya sendiri dengan Tuhannya. Tapi pertobatan yang sunyi itu bukan hal yang mustahil. Dari sini saya yakin hati nurani manusia masih berfungsi. Pada sejahat, sebengal, seberdosa apapun manusia itu, pun di saat akhir sakratul mautnya. Dari sini saya juga yakin percaya bahwa doa kita bagi siapapun yang sudah meninggal, bagaimanapun cara dia meninggal, akan menemaninya berjalan menuju kebahagiaan kekal bersama Bapa. Untuk mereka yang sampai akhir hidup tetap menolak, itu sudah bukan lagi urusan saya. Itu Allah sendiri yang akan memutuskan. Toh saya juga tidak tahu keputusan apa yang mereka ambil di detik-detik terakhir hidupnya. Saya hanya berdoa, memohon kemurahan dan belas kasih Allah. Inilah refleksi saya tentang kehidupan setelah kehidupan. Dan dari titik ini, selama saya masih hidup di dunia ini, saya akan selalu menemani mereka yang sudah dahulu pulang dengan doa-doa saya. Sembari saya juga menemani mereka dengan memperbaiki hidup saya, memperbaiki relasiku dengan Tuhan dan sesama, hingga kelak saat itu pun tiba, aku pun siap untuk bersatu, bahagia bersamanya. Amin.